Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mengadakan video konferensi dengan materi tips listening skill pada TOEIC yang akan disajikan oleh Bapak Mardian Narwanto Putro. Saya rasa topik ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena meskipun kita guru, untuk keperluan apapun, mau sekolah lagi, mau mengasah kemampuan juga perlu kita nanti mengerjakan soal tes bahasa Inggris. Kalau untuk guru biasanya tes TOEFL ya, tapi TOEFL dan TOEIC itu saya rasa sama saja. Intinya sama saja. Nah, kali ini Pak Mardian akan memberikan tips tentang bagaimana sih caranya mengerjakan soal listening. Seperti itu. Baik, Pak Mardian, saya persilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Kartika. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Mardian Narwanto Putro. Hari ini akan menayangkan beberapa slide tips untuk mengerjakan soal listening yang ada di TOEIC ataupun TOEFL. Dimana materi listening itu sangat sulit. Dikatakan sulit karena soalnya tidak tertulis di lembar soal ataupun di lembar, hanya kita dengarkan. Dan tingkat kesulitan itu akan semakin berlipat ganda ketika waktu untuk mengerjakannya hanya 7 detik, Bapak Ibu sekalian, 7 detik, dan 7 menit per soal. Baik, saya akan... Pak Mardian sudah klik presentasi sekarang. Matiin nih. Pas ini. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa melihat tayangan saya? Masih belum. Belum Pak, belum. Pak Mardian menayangkan slide. Sudah. Berupa slide show. Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Belum kelihatan Pak, belum. Kelihatan Pak Mar, kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah ya. Baik. Ini yang pertama saya akan menjelaskan bahwa untuk bagian listening itu terdapat 4 bagian, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yaitu picture atau gambar. Jadi nanti Anda sekalian diharapkan untuk memilih kalimat atau pernyataan yang paling menjelaskan tentang gambar. Kemudian yang kedua question and response, berupa pertanyaan dan jawaban singkat. Ya, pertanyaan-pertanyaan biasanya berkaitan dengan functional skill. Kemudian yang ketiga yaitu short conversation, percakapan singkat, di mana percakapan singkat ini satu percakapan diikuti oleh satu nomor pertanyaan. Nah, ini yang menurut saya ini yang paling sulit yaitu short talks, di mana Anda akan mendengarkan satu monolog diikuti oleh 2 nomor atau lebih. Baik, akan saya praktekkan. Silakan panjenengan semuanya perhatikan. Nah,
bagian pertama picture, Anda akan disajikan suatu gambar. Suatu gambar, hanya gambar saja. Nah, tugas Anda sekalian adalah memilih deskripsi yang paling tepat menjelaskan tentang gambar tersebut. Contoh. Nih. A boy is playing basketball. Some boys are playing basketball. A boy is watching the basketball. A boy is playing soccer. Ya. Dengar Bapak Ibu sekalian? Audionya. Saya putar sekali lagi. A boy is playing basketball. Some boys are playing basketball. Gak jelas Pak Madian. Coba di-repeat pakai suara Pak Madian aja. A boy is playing soccer. Ya. Jadi yang Anda barusan dengarkan adalah A. A boy is playing basketball. B. Some boys are playing basketball. B. A boy is watching a basketball match. C. A boy is playing soccer. Pada gambar yang bisa saya berikan tipsnya adalah perhatikan pada gambar tersebut, Bapak Ibu. Nah, pada bagian gambar itu ada dua kata tanya yang biasanya muncul yang paling mengidentifikasikan sebuah peristiwa. Jadi kalau panjenengan semuanya melihat di sini gambar ini, kita lihat apakah pertanyaannya itu what, apa yang sedang dilakukan, apakah berkaitan dengan pertanyaan where, di manakah dia berada. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini lebih merujuk pada, kita lihat, pertanyaannya itu what. Kalau kita lihat gambarnya, panjenengan lihat semuanya, what, apa yang dia lakukan, bukan berada di mana, karena gambar ini adalah seorang anak sedang melakukan sesuatu, sehingga adalah A. A boy is playing basketball playing. Ya, ini jadi seorang anak laki-laki sedang bermain bola. Lebih mengacu pada apa yang dia lakukan, bukan di mana dia berada. Kalau kita melakukan di manakah dia berada, maka tempatnya yang menjadi pusat konsentrasi. Sedangkan kalau what, apa yang dia lakukan? Dari kotak persegi ini yang paling gampang kita lihat adalah sesuatu yang dilakukan. Ya, jadi tipsnya adalah untuk gambar, gunakan gambar tersebut untuk mengidentifikasi sebuah peristiwa berdasarkan dari dua kata tanya, yaitu what, apa yang dilakukan, B, di manakah dia berada. Jadi pertanyaannya berkisar antara dua pertanyaan itu. Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan, tadi ada yang what, ada yang where. Berkaitan dengan where, perhatikan pula preposisi atau kata petunjuk tempat, bisa di atas, di bawah, di samping, dan sebagainya. Coba saya coba putarkan yang kedua. The electric organ is in front of the television. The water dispenser is between television. A. The electric organ is in front of the television. B. The water dispenser is between the television and the electric organ. C. There are some photographs on the table. Watching TV in the room because it is off. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk gambar itu berkaitan dengan dua kata tanya, what atau where. What, apa yang dilakukan, where, di mana. Nah, berkaitan dengan kata where,
itu berarti pada posisi. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari gambar ini, apakah A, the electric organ in front of, di depan televisi, B, water dispenser, jadi penampung air, between, di antara televisi dan electric organ, C, there are some photographs, ada beberapa foto, D, no one is watching TV, tidak seorang pun yang menyaksikan televisi. Konsentrasikan saja pada dua kata tanya itu, walaupun Anda sekalian tidak terlalu mengerti bahasa Inggris secara artinya secara kata per kata, tapi perhatikan pada dua kata tanya itu saja. Nah, jadi pembahasannya adalah posisi, yang menentukan posisi yaitu between, yang paling tepat sesuai dengan gambar. Jadi the water dispenser is between the television and electric organ. Jadi kesimpulannya selalu perhatikan pada kata what atau where. Berikutnya, yang kedua, yaitu question and response. Bentuk soalnya Bapak Ibu sekalian adalah seperti ini. Anda tidak akan melihat suatu soal yang akan ditulis. Yang ada hanya kata mark your answer on your answer sheet. Ya. Kemudian contoh ini, karena ada gangguan dari, maka saya bacakan. Yang Anda dengarkan seperti ini Bapak Ibu. Contoh, excuse me, could you tell me where the bank is? Maka si laki-laki harus menjawab apa? Nah, A, you can take bus number 57. B, it's over there across the post office. C, yes, I want to save my money in the bank. D, pick me up at the nearest bank to your office. Nah, dari pertanyaan ini, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, selalu perhatikan pada kata tanyanya saja. Pertama, what? What itu apa tadi ya, berkaitan dengan hal yang dibicarakan atau apa yang dibicarakan. Atau bisa juga kata-kata turunannya seperti what time dan sebagainya. Where? Artinya di mana? Berarti mengacu pada tempat atau lokasi atau posisi. When? Kapan? Nah, ini mengacu pada waktu. Why? Mengapa? Nah, ini bertanya tentang alasan. Kalau anak-anak SMP dulu biasanya dikatakan cari yang jawaban depannya ada kata because. Berikutnya, who, siapa, atau kata turunannya, who, whom, whose. Nah, ini biasanya yang ditunjuk adalah manusia. Atau how, bagaimana, atau peserta turunannya, how long, how far, dan sebagainya. Hanya perhatikan pada kata tanyanya Anda saja, Anda sekalian mungkin bisa mengerucutkan jawabannya yang mana. Nah, jadi contoh saya ulangi. Excuse me, could you tell me where the bank is? Maaf, bisakah Anda memberitahu berada? Dari sini, kita tahu bahwa ada satu kata tanya, yaitu where. Nah, yang saya cetak merah. Kata tanyanya where. Where itu artinya di mana atau kemana, membutuhkan jawaban yang menunjukkan tempat atau arah. Ya, maka yang menunjukkan tempat atau arah, ini tempat. Nah, sehingga jawabannya adalah B. Maka walaupun Bapak Ibu sekalian tidak terlalu mengerti kata per kata artinya, tolong lebih spesifik kita bisa lihat dari petunjuknya ada pada soal tersebut. Kemudian, short conversation. Ini Anda akan diputarkan suatu rekaman percakapan. Biasanya terdiri dari 2 orang karakter. Tipsnya adalah perhatikan kalimat dari orang pertama, tapi pada percakapan yang kedua. Contoh gini. Nah,
Orang pertama, si perempuan. I ordered a pair of shoes last week. They should have arrived by now. Orang kedua, si laki-laki. Maybe there's a problem with the shipment. Have you checked with the company? Kemudian, orang pertama, si perempuan tadi menjawab, not yet. I'll phone them this afternoon. Nah, yang saya maksud adalah perhatikan pada kalimat terakhirnya. Selalu perhatikan pada kalimat terakhirnya. Ya. Kemudian Anda akan melihat pertanyaan yang terpampang di soal atau di layar komputer nanti seperti ini. What will the woman probably do? Nah, pertanyaannya itu biasanya selalu mengacu pada orang terakhir. Ya, sekali lagi pertanyaannya selalu mengacu pada orang terakhir. Sekali lagi, perhatikan pada kata tanyanya, what, apa, berarti hal yang dilakukan. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat tayang dulu ya. Jadi perhatikan pada dialog kedua dari pembicara pertama. Not yet, I'll phone them this afternoon. Kalau saya ulangi pertanyaannya, what will the woman probably do? Apa yang akan dilakukan oleh si wanita? Ya, what will the woman probably do? Kata what, apa? Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu call the company. Kenapa? Karena pertanyaannya what apa itu mengacu pada hal yang dilakukan. Sedangkan call sendiri sama dengan phone atau menelpon. Kita tidak usah terlalu susah memikirkan, mengartikan yang lain. Belajar untuk berpikir lebih efektif dan efisien dan menyiasati pertanyaan. Saya mengatakan menyiasati. Jadi kita lihat dari kata tanyanya, kita sudah bisa merujukkan satu jawaban yang paling tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, ini yang paling sulit. Menurut saya yang paling sulit. Kenapa? Satu monolog itu diikuti oleh 2 nomor pertanyaan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyiasati sebetulnya. Short talk itu biasanya, seperti yang panjenengan semua lihat di layar, itu biasanya tentang prosedur, atau tata cara, atau urutan dalam bahasa Indonesia, atau announcement, pengumuman. Perhatikan selalu pada kata tanya what, where, when. Ya, what tadi berkaitan dengan apa yang dilakukan, where, posisinya di mana, atau kemana, atau di mana, when, kapan, berkaitan dengan waktu. Ya, contoh, ini Anda yang akan dengarkan seperti ini. Contoh, doing laundry for the first time can be quite difficult. Most people don't find it easy. Here are some steps for you to do it better. First, put your dirty clothes into piles, dan seterusnya. Nah, yang Anda lihat di dalam soal seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimanakah cara menyiasatinya? Sekali lagi, selalu perhatikan pada kata what dan where. Contoh, kita lihat penjelasannya. Kalimat nomor 12, pertanyaan nomor 12, what is the procedure mainly talking about? Kita perhatikan selalu pada kata tanya, what. Berarti bertanya tentang hal yang dibicarakan. Satu-satunya jawaban cuma yang A, Bapak Ibu. Karena menuju pada benda. Ya. Yaitu washing machine, mesin cuci. Kemudian yang nomor 13, soal pertanyaannya adalah where can we find the maximum level of water? Pertanyaannya adalah where, di mana? Nah, kita siasati saja, perhatikan pada kalimat tanyanya where, maka selalu menunjukkan tempat atau posisi. Nah, tempat atau posisi hanya pada jawaban yang Bapak Ibu sekalian. Nah, itu biasanya tips singkat yang biasanya saya berikan kepada anak-anak untuk mengerjakan soal listening, baik itu TOEIC ataupun TOEFL. Mudah-mudahan tips yang sederhana ini
bisa memberikan khasanah pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian apabila suatu saat panjenengan semua ingin mengerjakan atau ada kebutuhan untuk mengerjakan tes TOEIC atau TOEFL pada bagian listening bisa disiasati dengan tips yang saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya akan saya berikan kepada host. Apabila panjenengan ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, presentasi dari Pak Madian sudah selesai. Kami buka pertanyaan, monggo yang mau bertanya bisa lewat chat atau menyalakan mikrofon. Monggo, saya tunggu siapa yang mau bertanya tentang listening. Nggak ada nih. Ada yang mau bertanya? Udah jelas? Atau pernah punya pengalaman mengerjakan listening kesulitan? Nggak ada nih Pak Mar. Semuanya kayak paham, antara paham sama bingung mau tanya apa ini. Kalau pertanyaannya jelas, maka jawabannya pasti jelas. Oh, kesulitan ada logat. pertanyaan dari Pak Alvin, kesulitan logatnya biasanya, Bu. Ya, langsung saya jawab Pak Alvin. Ya, saya tampilkan sekali lagi Pak Alvin kata tanya. Jadi tipsnya ini Pak Alvin. Untuk kemarin saya ingat Pak Alvin yang sulit itu mungkin untuk membuat kalimatnya. Kalau menurut saya yang paling sulit adalah listening. Karena soal tidak bisa dibaca, tapi soal dibacakan oleh yang kita dengarkan dan dibacakan oleh si native speaker-nya. Perhatikan saja kata tanya ini, Pak. Baik itu yang dari pola pertama, picture kan what dan where. Kemudian question and response, what, where, when, itu semuanya mungkin muncul. Pahami aja seperti itu. Bahwa what itu nanti jawabannya berkaitan dengan benda atau apa yang dilakukan. Where, tempat atau posisi. When, waktu atau tanggal atau dan sebagainya. Why, itu alasannya. Mengacu pada orang. How, pada prosesnya. Nah, saya rasa baik dialognya baik British English maupun American English tidak terlalu utara perbedaannya ketika mereka harus mengucapkan kata walk, atau orang Australia walk, not walk, where, when, why, who, how. Nah, jadi tidak terlalu beda antara American English ataupun British English atau Australian English sekalipun. Jadi tipsnya yang saya berikan adalah tolong perhatikan saja pada kata tanyanya dan Anda pahami bahwa what itu mengacu nanti jawabannya apa, when mengacu pada jawabannya apa. Ya, mudah-mudahan itu lebih mempermudah Pak Arvin. Pertanyaan berikutnya Pak Mardian dari Bu Lutfiatul Rohma. Gimana kalau ada kalimat atau kata yang pengucapannya hampir sama? Gimana cara membedainnya? Oke. Baik. Yang itu namanya homofon ya. Homofon. Kita konteks kalimatnya adalah lihat pada objek di belakangnya. Lihat pada objek di belakangnya. Di contoh kalimat atau kata yang hampir sama. Watch. Watch dan watch hampir sama. Nah, kalau watch itu pasti belakangnya kata benda. Watch, maka kata benda juga, tapi mengacu pada hal yang lain. Nah, untuk homofon, kemudian homonim itu memang pada tingkat selanjutnya akan dilatihkan setelah level yang hari ini saya jelaskan, Bu.
Jadi pada judulnya tadi adalah untuk pemula. Kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut, memang ada pembahasan lebih lanjut, Bu. Jadi untuk latihannya, untuk membedakan, memang diperlukan latihan lagi. Jadi semakin banyak latihan, Bu. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Yeni. Apa perlu kita mengulang-ulang mendengarkan teks bahasa Inggris agar familiar dengan bahasa tersebut? Oh, sangat perlu. Sangat perlu. Jadi yang seperti yang ditanyakan oleh Bu Lutfiatul Rohmah, terutama kalau kita pada saat menemukan, contoh pada bagian picture, itu ada yang berkaitan dengan homofon, maka perlu kita ulang-ulang. Jadi cara pengucapannya yang benar bagaimana itu perlu diulang-ulang. Sehingga bisa membedakan, oh ini adalah kata ini adalah kata ini. Jadi intinya yang saya berikan tips itu kan untuk mempermudah saja, tapi kalau kita mempelajari lebih lanjut, ya, sebetulnya tipsnya adalah harus sering berlatih. Jadi English is not English without practice. Jadi harus mau tidak mau harus kita latihan. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah mendekati sesi berikutnya, Vikon hari ini kita akhiri. Pak Madian bisa memberikan kalimat terakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, tipsnya sekali lagi yang paling gampang adalah tolong perhatikan pada kata tanyanya saja. Yang seperti yang saya katakan tadi, perhatikan pada kata tanyanya. Jadi kata tanya A, mungkin jawabannya adalah ini. Kata tanya kemana, maka jawabannya adalah posisi atau tempat, dan sebagainya. Dan sekali lagi, untuk lebih latih. Sama seperti saya pun selalu berlatih. Apapun itu, baik dari musik, film, dan sebagainya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tips yang saya berikan bisa berguna. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyaksikan Vikon tentang tips bagaimana mengerjakan soal listening dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di Vikon selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.